kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita melanjutkan hadis kita, sekarang masuk hadis yang ke-5. Hadis ini cukup panjang pembahasannya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Man ahdatsa, siapa yang mengada-ngada, fi amrina, dalam urusan kami ini. Man ahdatsa, siapa yang mengada-ngada, fi amrina, dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, apa-apa yang bukan darinya, fa huwa raddun, maka ia tertolak. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan dalam hadis dan riwayat Muslim, ya, dengan lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka ia tertolak. Hadis ini adalah hadis yang agung. Kata Imam Nawawi, "Hada aslun 'azim." Ini merupakan pokok yang agung, yang dengannya kita bantah dan ingkari semua perkara yang diada-adakan di dalam agama. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata bahwa madaruddin ala thalathati hadis, bahwa poros agama kita itu ada pada 3 hadis. Yang pertama hadis innamal a'malu binniyat. Yang kedua hadis yang ini, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Dan yang ketiga hadis al halalu bayyin wal haram bayyin. Hadis yang ke-6 nanti akan kita bahas. Bahkan sebagian ulama berkata bahwa hadis Aisyah ini yang sedang kita bahas adalah merupakan setengah agama. Kenapa? Karena agama kita tidak lepas dari 2. Ima yang pertama amalan hati, atau yang kedua amalan badan. Dan amalan hati diurus oleh hadis innamal a'malu binniyat. Sedangkan amalan badan diurus oleh hadis ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka ia tertolak. Hadis ini Bapak sekalian memberikan kepada kita faidah bahwa segala sesuatu yang diada-adakan di dalam agama ini, maka perkara itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan, kata para ulama, aslun fi raddil bid'ah, yaitu sebagai pokok dan dalil untuk membantah segala macam bid'ah. Makanya pembahasan kita akan banyak terfokus terhadap hadis ini tentang masalah bid'ah. Maka bapak-bapak yang mungkin baru mendengar kata bid'ah, jangan terkejut dulu, karena memang kata bid'ah ini sepertinya menjadi sebuah momok. Kata bid'ah ini seakan-akan menyeramkan. Kalau ada orang berucap bid'ah, wah, ya, Assalamualaikum. Tentunya kita berusaha untuk memahami dahulu apa itu bid'ah, bagaimana bid'ah, apa hakikatnya. Apakah semudah itu kita bisa menghukumi suatu perkara itu bid'ah? Apa syarat-syaratnya orang yang boleh
menghukumi suatu perkara itu bid'ah. Ini ya telah harus kita bahas. Karena kita jangan sampai berlebih-lebihan, jangan pula ya, termasuk orang-orang yang meremehkan. Ada orang yang berlebihan, akhirnya mudah sekali mencap bid'ah. Ada juga orang yang meremehkan, akhirnya mengatakan segala sesuatu semuanya boleh. Tentu tengah-tengah yang benar. Ya kita harus berpegang kepada kaidah-kaidah yang telah dibakukan oleh para ulama. Itu yang benar. Ya. Akhul Islam Bapak sekalian, pembahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang kesempurnaan syariat Islam. Karena ini sangat berkaitan dengan hadis ini. Karena Islam sudah sempurna. Allah telah menyatakan kesempurnaannya di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini kata Allah, aku telah menyempurnakan buat kamu agamamu dan aku telah menyempurnakan untukmu kenikmatanku padamu dan aku ridho Islam sebagai agama. Ayat ini Bapak sekalian turun di pagi hari Arafah, di sore hari. Ini ditunjukkan oleh sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Bukhari di dalam sahihnya, ya, bahwa ada orang Yahudi datang dan berkata kepada Umar bin Khattab yang waktu itu sebagai Amirul Mukminin. Apa kata orang Yahudi? Ya Amirul Mukminin, ayah fi kitabikum law nazalat alaina ma'syar al-yahud latakhadna aida. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam kitab kalian. Kalaulah ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan menjadikan dia sebagai perayaan. Lihat Pak, ya, orang Yahudi itu yang paling suka bikin perayaan. Kalaulah ayat itu, kata orang Yahudi, ya, turun kepada kami akan jadikan dia sebagai perayaan. Ayat yang mana? Kata Umar. Yahudi itu berkata, yaitu ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Ternyata orang Yahudi baca Quran enggak? Ya, karena memang orang Yahudi itu selalu baca Quran itu bukan untuk masuk Islam, tapi untuk mempelajari kelemahan-kelemahan Islam. Sampai hari ini orang-orang Yahudi mempelajari hadis-hadis dan yang lain. Maka Umar berkata, Inni la a'rif, inni la a'lam, inni sungguh, sesungguhnya aku tahu. Ya, di mana ayat itu turun dan kapan? Ia turun di Arafah pada sore hari Arafah. Ayat ini Bapak sekalian adalah merupakan nas yang sangat tegas dan jelas bahwa agama kita sudah sempurna. Agama kita tidak lagi membutuhkan kepada apa? Ya, tambahan. Oleh karena itu Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, apa kata Imam Malik? Man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang membuat di dalam agama Islam ini satu bid'ah saja, berarti dia sudah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah. Wa dzalika li anna Allah 'azza wa jalla yaqul, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Fama lam yakun yawma idzin dina lam yakunil yawma dina. Maka yang pada hari itu tidak termasuk agama, di hari ini pun tidak termasuk agama. Al-Imam Asy-Syaukani ya, ketika memunaqasyah berdiskusi dengan seorang pelaku bid'ah, dia berkata, kata beliau apa? Sesungguhnya Allah sudah menyempurnakan agama Islam ini sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia.
Maka saya mau bertanya kepada kamu, perbuatan yang kamu ada-adakan itu, amal ibadah yang kamu bikin-bikin itu, ya, apakah kamu yakin dengan amal ibadahmu itu bahwasanya Islam sudah sempurna dengan tanpa amalmu? Ataukah kamu yakin bahwa Islam baru sempurna dengan amalan? Jika kamu berkata Islam sudah sempurna tanpa amalan saya, tanpa perbuatan bid'ah saya, lalu kenapa Anda menyibukkan diri dengan sesuatu yang bukan dari Islam? Islam sudah sempurna kalau begitu. Buat apa kita sibukkan dengan perkara-perkara yang bukan dari Islam? Bila Anda berkata Islam baru sempurna dengan amal ibadah saya, berarti Anda sudah menolak Al-Quran, kata Imam Syafi'i. Karena Allah tegas mengatakan Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Ya, makanya subhanallah ya akhi, orang kata Imam Syafi'i, ya, maka hadhihi ayat ini kita jadikan sebagai senjata buat mereka untuk membantah segala macam perbuatan-perbuatan ya bid'ah yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin di zaman ini terutama. Akhul Islam, demikian pula Rasulullah SAW telah menyampaikan syariat secara sempurna. Abu Darda berkata, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa maqairun yuqallibu janahihi fis sama'i illa wa dzakara fihi ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dalam keadaan tidaklah seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali beliau telah menyebutkan padanya ilmunya. Beliau bersabda, ya ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa wa qad buyyina lakum. Ya, tidak tersisa, kata Rasulullah, tidak tersisa sedikit pun amalan yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka kecuali sudah dijelaskan kepada kalian, kata Rasulullah. Lihat, Rasulullah mengatakan tidak tersisa lagi, Pak, amalan yang apa? Yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali sudah dijelaskan. Jadi kalau sudah tidak tersisa, kelas, Pak. Kewajiban kita, makanya kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u. Kewajiban kalian tuh ngikut aja udah, jangan bikin-bikin yang baru. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupi, kata Ibnu Mas'ud. Iya. Makanya Pak, di dalam Al-Quran yang ada adalah selalu kata-kata ittabi'u, ittiba, ikuti. Al-Quran tidak pernah memerintahkan kita ittaji'u, bikin yang baru. Tidak pernah. Apalagi agama kita ini milik siapa? Apakah agama kita ini milik kiai, milik ulama? Apakah agama kita ini diserahkan kepada akal manusia? Tentu tidak. Agama kita ini milik Allah. Ala lillahi dinun khalis. Ya, ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni. Makanya Allah berfirman, iya. Tes. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31 apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan hai Muhammad, jika kalian memang mencintai Allah, ittabi'uni, ikuti aku. Lihat ya, Allah mengatakan bahwa orang yang mengaku dia mencintai Allah, kewajiban dia adalah ittiba. Ikut itu di depan atau di belakang? Di belakang. Kalau kita berbuat bid'ah, berarti kita berada di depan. Berarti kita sudah mendahului Allah dan Rasulnya. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dalam surat Al-Hujurat ayat 1, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya.
Ya. Maka kewajiban kita adalah ittiba sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 31 tadinya. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti. Itu yang selalu digembar-gemborkan dalam Al-Qur'an. Itu yang selalu diperintahkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ittiba, ikuti. Bukan berbuat bid'ah. Karena orang yang berbuat bid'ah berarti dia tidak ittiba, dia tidak mengikuti Rasulullah SAW. Nah ini ya, jadi Islam itu sudah sempurna. Karena Islam sudah sempurna, maka kita tidak butuh lagi kepada amalan-amalan ibadah yang diada-adakan. Kita tidak butuh. Kemudian pembahasan yang kedua, Bapak, itu tentang celaan Islam atau celaan-celaan terhadap bid'ah. Karena banyak sekali nas-nas yang menunjukkan akan celaan terhadap bid'ah. Ya. Di antaranya hadis karena Rasulullah SAW hadis yang diriwayatkan Muslim, Al-Bazzar, Tirmidzi dan yang lainnya, idza khataba khutbatan, apabila beliau mau berkhutbah, beliau berucap amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bayangkan setiap khutbah. Beliau kalau setiap kali khutbah, kata disebutkan dalam riwayat Anas itu, beliau berkata amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitab Allah. Wa khairul hadi, dan sebaik-baiknya petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, wa syarrul umur, seburuk-buruknya perkara apa? Muhdatsatuha, yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang diada-adakan itu bid'ah, kata Rasulullah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Bayangkan Pak, iya, Rasulullah setiap kali khutbah selalu mengingatkan ini. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin. Ada apa Rasulullah SAW setiap kali khutbah mengingatkan terus, wa syarrul umuri muhdatsatuha, ya seburuk-buruknya perkara itu yang diada-adakan. Kalau bukan di perkara yang besar perkara ini. Kata para ulama, suatu perkara semakin sering disebutkan oleh syariat, maka semakin menunjukkan akan keagungan permasalahannya. Dalam Al-Quran dari awal sampai akhir selalu membicarakan tentang tauhid. Itu menunjukkan akan keagungan tauhid. Rasulullah setiap kali khutbah selalu berucap begitu. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Itu menunjukkan masalah berat, ini bukan masalah ringan. Kenapa demikian? Karena dengan bid'ah itu sunnah menjadi hilang. Dengan bid'ah itu Pak, syariat kita akhirnya apa? Ya menjadi punah, menjadi sirna. Karena ya dengan orang boleh membuat ibadah-ibadah yang baru, maka akan hilang berbagai macam sunnah-sunnah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Iya, rusak syariat kita ini, hancur syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Yang seharusnya kita sebagai seorang hamba kewajibannya adalah ittiba, yang ikut, tapi kita malah tidak. Rasulullah SAW. Bapak sekalian, di antara hadis yang mengancam bid'ah, itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan hadis ini hasan. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai ia meninggalkan kebid'ahannya. Kata Rasulullah, Allah menghalangi taubat dari pelaku bid'ah. Kok bisa ya Allah menghalangi
taubat dari pelaku bid'ah. Kenapa begitu? Karena apa? Kata para ulama, orang itu taubat biasanya dari sesuatu yang dia pandang buruk. Ya enggak? Iya. Kalau dia memandang sesuatu itu buruk, dia mau bertaubat. Tapi selama dia memandang itu baik, dia tidak akan bertaubat. Pencuri. Kalau antum tanya, dia pencuri, kamu tahu nggak mencuri itu haram? Mengakui, hatinya mengakui bahwa itu apa? Haram. Perampok, pezina, pelacur, hatinya, nalurinya mengatakan itu sesuatu yang tidak boleh. Ya. Makanya mereka itu terkadang lebih dekat kepada taubat. Kenapa? Karena mereka memandang ini perbuatan buruk. Tapi ketika seseorang itu melihat perbuatan itu baik, abadan Pak, dia tidak akan pernah bertaubat. Mungkin dia akan berkata, loh kok saya taubat, loh ini baik kok. Iya. Maka benar kata Rasulullah, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai apa? Dia meninggalkan kebid'ahannya. Di antara hadis yang mengecam bid'ah, Bapak, hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya, yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Kata Rasulullah, Pak, setiap amalan ada masa-masa semangat. Dan setiap masa semangat ada masa-masa apa? Putus lemah. Hanya kalau kita bikin grafik amal ya, itu dia menanjak dulu, menanjak. Nanti pas puncaknya turun dia. Yeah. Setiap amal itu kata Rasulullah ada masa-masa semangatnya, terus menanjak. Seperti bapak-bapak yang baru paham sunnah misalnya, Masya Allah, rajin, Masya Allah. Tapi kata Rasulullah setiap amal itu ada masa-masa apa? Mulai turun. Udah lama bapak ngaji sunnah, udah 5 tahun lebih, udah mulai. Ya, yang tadinya kajiannya seminggu 3 kali, ya dikurangi seminggu sekali, dikurangi lagi 2 minggu sekali. Ini musibah. Kata Rasulullah, "Faman kanat fatratuhu ila sunnah." Siapa yang masa lemahnya, masa futurnya itu kepada sunnah lagi, maka ia telah mendapatkan petunjuk. Faqad ihtada. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika. Tapi siapa yang masa futurnya, masa masa lemahnya itu kepada selain sunnah, faqad halak, sungguh ia telah binasa. Rasul. Kebalikannya sunnah apa? Apalagi kalau bukan bid'ah atau maksiat. Nah, itu yang kita khawatirkan tentunya Bapak sekalian. Setelah kita semangat menuntut ilmu dengan panjangnya waktu, ternyata apa? Kita malah semakin lemah. Alhamdulillah kalau lemahnya kembali kepada sunnah lagi. Kita berusaha untuk mengantisipasi ya kefuturan itu dengan berbagai macam cara sehingga kita tidak jatuh kepada selain sunnah. Iya. Bapak sekalian, akhwat Islam azani Allah iyyakum. Jadi ini adalah di antara dalil-dalil dari syariat yang mengecam tentang bid'ah. Di antara dalilnya juga hadis yang saya sebutkan tadi. Hadis Al-Irbad bin Sariyah yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis hasan sahih, demikian pula Abu Daud dan Nasai. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Al-Irbad bin Sariyah, "Wa'adana Rasulullah SAW mau'izatan wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'usina." Qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi wa iyyakum fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kata Rasulullah, kata Al-Irbad bin Sariyah, seorang sahabat, ya, Rasulullah menasihati kami suatu hari dengan nasihat yang membuat hati kami takut dan air mata kami berlinang. Lalu, ya, kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang akan berpisah. Berikan kepada kami wasiat. Kata Rasulullah, aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin kalian hamba saya dari Ethiopia. Sesungguhnya, kata Rasulullah, orang yang hidup nanti kelak akan melihat perpecahan dan perselisihan yang banyak. Maka di saat itulah hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki setelahku. Gigitlah ia dengan gigi geram. Jauhi oleh kalian perkara yang tiada-adakan, kata Rasulullah, karena setiap bid'ah itu sesat. Rasulullah mengabarkan bahwa setiap bid'ah itu sesat. Kata-kata kullu dengan kesepakatan seluruh ahli bahasa dan seluruh para ahli ilmu usul fikih mengatakan kullu min alfadhil umum, termasuk lafaz-lafaz yang mempunyai makna umum. Ya, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu apa? Sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di mana? Di dalam neraka. Ini tentu Bapak ancaman yang berat. Maka kewajiban kita adalah untuk berusaha untuk mengenali bid'ah dan kita berusaha meninggalkan kebid'ahan itu. Mengenali bid'ah itu penting, Pak. Ya, Hudzaifah berkata, "Kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, fa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an tudrikani." Adalah orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sementara aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, karena aku takut terkena keburukan itu. Penyair berkata, "Araftu syarra lisyarr, walakin litawaqqihi, wa man lam ya'rif al-khaira min asy-syarr yaqa'u fihi." Aku mengenal keburukan bukan untuk berbuat buruk, tapi untuk menjauhinya. Karena orang yang tidak bisa membedakan antara baik dan buruk, biasanya dia akan jatuh kepada keburukan. Pembahasan selanjutnya adalah yaitu tentang definisi bid'ah. Apa itu bid'ah? Kita ingin mendefinisikan bid'ah itu, Pak. Kebiasaan para ulama selalu memberikan definisi itu dari dua sisi, ya. Yang pertama sisi bahasa, yang kedua sisi syariat. Seperti sholat. Sholat secara bahasa apa? Doa. Secara istilah apa? Yaitu perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Zakat, puasa, haji selalu didefinisikan oleh para ulama dari sisi bahasa dan apa? Ya, syariat. Kenapa, Pak? Ada apa? Kok selalu para ulama itu dalam kitab-kitab mereka mendefinisikan sesuatu itu dari sisi bahasa dan syariat? Karena ini berhubungan dengan sebuah kaidah usul fikih, bahwa makna-makna di dalam Al-Quran dan hadis itu ada tiga macam. Yang pertama makna secara syariat, yang kedua makna secara adat, dan yang ketiga makna secara lughat, bahasa. Kata para ulama usul, apabila makna syariat bertabrakan dengan makna bahasa, maka yang didahulukan makna syariat. Dan apabila makna adat bertabrakan dengan makna bahasa, maka yang didahulukan adalah makna adat. Dan apabila makna syariat bertabrakan dengan makna adat, maka yang didahulukan adalah makna syariat. Ya. Dan tentunya memang ada keterkaitan antara makna bahasa dan makna syariat. Tapi, ya,
kalau kita perhatikan makna bahasa dengan makna syariat selalu dalam prakteknya berbeda. Contoh misalnya Pak, kalau ada orang berkata, saya sudah sholat. Loh kok dari tadi saya kamu lihat nggak sholat? Kan saya tadi sudah berdoa. Yang namanya sholat kan secara bahasa artinya doa. Berarti saya sudah sholat tuh. Benar nggak perkataan ini? Kita katakan ini perkataan batin. Ya. Kenapa? Karena Anda memahami sholat sebatas dari sisi bahasa. Sementara syariat sholat itu mempunyai makna lain dari dalam syariat. Nah, inilah kesalahannya orang-orang jin, orang-orang liberal. Ya, orang-orang liberal berkata, ya kita nggak perlu sholat. Sholat itu kan doa. Sebatas kita doa udah cukup. Katanya. Kita nggak perlu puasa. Yang namanya puasa itu artinya menahan diri. Ya kalau kita menahan diri sudah puasa. Kita katakan, Mas, ente ini ya tidak bisa membedakan antara makna puasa, makna bahasa dengan makna syariat. Bid'ah juga sama. Bid'ah secara bahasa apa? Ya, makhturi'a ala qawli bidarin sabiq. Bid'ah secara bahasa artinya apa-apa yang dibikin-bikin, dibuat-buat, diada-adakan yang sebelumnya tidak ada. Bid'ah adalah makhturi'a, apa-apa yang diada-adakan ala ghairi mithalin sabit, yang sebelumnya tidak ada. Yang tidak ada contoh sebelumnya, begitu. Itu makna secara bahasa. Coba Bapak perhatikan makna secara bahasa ini. Setiap yang diada-adakan yang sebelumnya tidak ada. Berarti kalau kita memahami tentang masalah kata bid'ah secara bahasa ini, maka semua yang diada-adakan yang sebelumnya tidak ada boleh kita katakan bid'ah secara bahasa. Contohnya mobil. Di zaman dulu ada nggak mobil? Nggak ada. Bid'ah, tapi secara kacamata, handphone, ya, berbagai macam sesuatu yang memang baru ada, yang sebelumnya tidak ada, maka itu disebut dengan apa? Bid'ah. Makanya Allah menamai dirinya sebagai Al-Badi'. Allah berfirman, Badi'us samawati wal ardh. Kenapa? Karena Allah menciptakan segala sesuatu ya yang sebelumnya tidak ada contohnya. Yang sebelumnya tidak ada, ya, yang sebelumnya tidak ada. Tapi ingat Pak, ini secara bahasa. Tapi ingat ya, sesuatu yang secara bahasa bid'ah belum tentu secara syariat itu termasuk bid'ah. Disinilah fungsinya kita membedakan antara bid'ah secara bahasa dengan bid'ah secara apa? Ya, syariat. Adapun bid'ah secara syariat, ada beberapa definisi dari para ulama. Yang paling terkenal definisinya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau Al-I'tisam. Beliau berkata, Al-bid'atu ibaratun an tariqatin fid-din mukhtara'atin tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Bid'ah itu adalah ungkapan ibarat antariqah tentang tata cara. Ungkapan tentang tata cara fid dini di dalam agama. Mukhtara'ah yang diada-adakan. Tudahi syariah, menyerupai syariat. Yuqsadu biha, yang dimaksud, yang diinginkan darinya, yang diinginkan dari mengadang-adakannya, al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi subhanahu, itu bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Yang diinginkan darinya adalah
bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan sedikit ya tentang definisi bid'ah menurut Al-Imam Asy-Syatibi ini. Kata beliau, bid'ah adalah ungkapan tentang tata cara dalam agama. Lihat Pak, kata-kata dalam agama. Ini tolong dikaris besar, garis bawah gitu. Kenapa Imam Asy-Syatibi membatasi makna bid'ah secara syariat itu hanya dalam ruang lingkup agama? Karena ada dalil syariat dalam Al-Quran bahwa masalah dunia itu pada asalnya apa? Pada asalnya apa? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan buat kamu semua apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Ya, kata Syekh masyhur, ya, seluruh ahli ilmu, seluruh para ahli usul fikih dari setiap mazhab berdalil dengan ayat ini, ya, dengan bahwasanya pada asalnya yang berhubungan dengan dunia itu hukumnya apa? Halal. Silahkan boleh. Makanya Al-Imam Asy-Syatibi perlu untuk membatasi yang makna bid'ah ini dalam masalah apa? Agama. Karena ada dalil-dalil yang tegas juga dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa agama ini milik siapa? Milik Allah. Allah berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Demikian juga celahan-celahan Allah dalam Al-Quran terhadap orang-orang Nasrani yang membuat bid'ah. Wa rabbaniyatan ittada'uha ma katabnaha 'alaihim. Kata Allah, dan rabbaniyah, kependetaan yang mereka ada-adakan itu yang kami tidak pernah mewajibkan kepada mereka. Allah mengecam orang-orang Nasrani. Arti dari sini Al-Imam Asy-Syatibi melihat bahwa masalah agama berbeda dengan masalah dunia. Masalah dunia pada asalnya halal. Masalah agama karena itu milik Allah, dan juga karena ibadah itu adalah merupakan hak siapa Pak? Allah, bukan hak hamba. Karena ibadah itu hak Allah, berarti Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera manusia. Maka Imam Syatibi perlu untuk membatasi bahwa bid'ah itu adalah tariqah fid-din, tata cara dalam agama. Makanya di sini Pak mudah loh Pak. Kalau kita pikir-pikir mudah. Masalah agama, kita ini kewajiban kita adalah ittiba, ikutin saja. Sedangkan masalah dunia, silahkan Anda berekspresi, silahkan Anda membuat yang sebelumnya tidak ada. Antum membuat kue yang sebelumnya di dunia tidak ada, kalau antum membuat sebuah alat yang nggak pernah orang nggak bikin, silahkan. Luas masalah dunia itu. Tapi masalah agama jangan. Karena Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan ini mudah. Ya. Kenapa? Pertama, bahwa ibadah itu beban tidak? Ibadah itu beban tidak Pak? Beban Pak. Sedangkan manusia itu pada asalnya tidak diberikan beban. Ya. Meninggalkan itu lebih mudah daripada melakukan Pak. Melakukan berarti kita menambah beban. Meninggalkan berarti kita meletakkan beban. Makanya aneh orang-orang yang berkata kepada yang misalnya orang-orang yang mengingkari bid'ah, kamu ini kok sedikit-sedikit mengingkari bid'ah, kok gimana sih? Seharusnya kalau dia berpikir enak. Ya, dengan kita meninggalkan bid'ah berarti kita sudah meninggalkan berbagai macam beban-beban yang ada. Ya. Kita kembali kepada perkataan Imam Syatibi, tariqah fid-din, tata cara dalam agama. Berarti ingat dan mohon diingat lagi bahwa bid'ah itu hanya dalam masalah apa? Agama. Mukhtara'ah yang dibuat-buat, keluar dari kata-kata yang dibuat-buat, yang apa? Yang sesuai dengan contoh Rasul. Kalau itu tidak termasuk bid'ah. Sekarang ada nggak sih bid'ah yang sesuai dengan contoh Rasul? Nggak ada Pak.
Ya, sebab yang sesuai dengan contoh Rasul itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atau yang semakna dengannya. Ya, karena di sini harus kita pahami Bapak sekalian bahwa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu terkadang bersifat ibadah yang murni, yang tidak ada yang mengetahui ilatnya kecuali Allah saja. Maka ini 100% wajib kita ikuti, nggak boleh dikiaskan, nggak boleh apa? Ya, dianalogikan. Contohnya apa? Jumlah rakaat. Kenapa sih sholat subuh 2 rakaat? Antum tahu nggak ilatnya apa? Nggak tahu kan? Alas. Sekarang kalau ada orang berkata, 2 rakaat sedikit sekali, saya mau bikin tambah lagi 4 rakaat. Pasti semua orang Islam akan berkata, enggak, antum nih yang bikin-bikin yang baru. Ya, hatta pelaku bid'ah pun akan mengingkari. Kalau ada orang sholat subuh 4 rakaat. Kenapa alasannya? Karena kamu nggak sesuai dengan contoh Rasul. Iya. Namun di sana ada ibadah-ibadah yang terlihat maknanya secara kebiasaan, yang disebut dengan ilat. Yang dari ilat itulah para ulama mengkiaskan. Ya, contohnya tentang masalah Allah mewajibkan zakat fitr. Para ulama membahas apa ilatnya zakat fitr itu. Oh, ternyata ia makanan pokok. Berarti dikiaskan kepadanya segala sesuatu yang berhubungan dengan makanan pokok. Ya. Di zaman Rasulullah adanya gandum, di Indonesia adanya beras. Apa berarti dikatakan beras itu bid'ah? Kita katakan karena beras itu satu ilat, semakna dengan gandum. Maka kita apa? Kita kiaskan. Nah, seperti ini yang harus kita pahami. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, mukhtarah, diada-adakan, dibuat-buat. Ya. Karena ibadah segala sudah kita jelaskan tadi bahwa segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu sudah dijelaskan, sudah selesai semuanya. Enggak perlu lagi dibikin-bikin. Tughah syar'iyyah. Kata Imam Syafi'i, menyerupai syariat. Karena memang bid'ah itu menyerupai syariat. Nah, disinilah Pak titik kenapa mereka tertipu. Kenapa kaum muslimin banyak yang tertipu dengan bid'ah? Karena masalahnya dia itu apa? Menyerupai apa? Syariat. Mirip dengan syariat. Ya. Akhirnya orang-orang pun menganggap ini baik. Ya, masa orang mau salawat gak boleh sih, katanya kan gitu. Padahal kita bukan mengingkari salawatnya. Yang kita ingkari adalah jenis salawat yang mereka bikin-bikin itu. Kalau salawatnya kita setuju, tapi jenisnya. Tapi ketika mereka bikin-bikin bid'ah apa salawat, ada namanya salawat nariyah yang isinya jelas-jelas kesyirikan. Usolli salatan kamilatan wa usalli salaman taman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tunalu bihi ar-raqaib. Itu kan isinya syirik banget. Ya. Dan subhanallah, salawat nariyah atau kamilah ini di Indonesia ini Masya Allah sesuatu yang sangat tenar, terkenal, bahkan jadi nyanyian. Ya. Dinyanyiin sama si Opik kali. Isinya musibah. Aku bersalawat kepada Rasulullah dengan salawat yang sempurna. Aku mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dengan salam yang sempurna kepada Rasulullah, yang dengan Rasulullah akan hilang semua ikatan. Dengan Rasulullah akan hilang semua kesusahan. Dengan Rasulullah akan diraih semua keinginan. Ini kan sifat Allah. Oke, Rasulullah katanya bisa menghilangkan. Ketika kita mengingkari salawat-salawat seperti ini, apa kata mereka? Masa kita mau bersalawat sama Rasulullah nggak boleh? Ini kan baik. Nah, disinilah Pak letak kekemiripan kita dengan apa? Dengan syariat. Ada salawat qadariyah, ada salawat badriyah. Ya. Mungkin antum-antum yang dulu pernah rajin kayak gituan masih hafal kali. Sampai di antara mereka ada yang berkata ada sekitar 12.000
ya salawat. Padahal kalau kita cari hadis-hadisnya, paling yang sahih itu dari salawat cuma 8 hadis. Iya. Nah, ini apakah Islam? Kata Imam Asy-Syafi'i, yaitu dhahir syar'iyyah, menyerupai apa? Syariat. Mirip syariat. Ya, terutama Pak, yang paling mirip itu kalau bid'ahnya yang asalnya ada dalam syariat tapi dibikin ditambah-tambah. Ya, kalau yang memang tidak ada asalnya sama sekali dengan syariat, ya biasanya dicampuri dengan bumbu-bumbu syariat. Ya, contoh misalnya bid'ah yang ada asalnya dalam syariat tapi ditambah-tambah. Sholat bagus tidak? Ada syariatnya tidak? Ada. Tapi ditambah-tambah. Ya. Antum kalau lihat sholat, ya ada orang salam assalamualaikum warahmatullah, tangannya digini Mbak. Ke kiri assalamualaikum warahmatullah. Ya. Kalau antum tanya dalilnya mana, tidak akan Anda temui. Ya, Rasulullah tidak pernah melakukan perbuatan itu, tidak pula sahabat tabi'in, tidak pula dalam kitab-kitab ulama manapun juga. Silakan dicari dalam kitab mazhab para ulama. Tidak ada sunnahnya seperti ini, dan hadisnya pun tidak ada asalnya sama sekali. Ya. Tapi memang dicantum dicantelkan gitu kepada suatu ibadah yang ada syariatnya. Asal Islam azani Allah. Tudhahi syar'iyyah, kata Imam Asy-Syafi'i, mirip dengan apa? Syariat. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha, di mana yang diinginkan dari berbuat bid'ah ini apa? Al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu, yaitu dalam rangka bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Karena orang yang berbuat bid'ah itu rata-rata tujuannya apa? Ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Sebab kalaulah mereka tidak meyakini adanya nilai taqarrub, ya mereka tidak mau. Tapi karena di sana ada nilai apa? Taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mereka mau. Iya. Ini akal Islam azani Allah ya. Sebagian ulama ada yang mendefinisikan bid'ah itu kullu ma khalafa kitab Allah wa sunnatihi, setiap yang menyelisih firman Allah dan sabda Rasulullah. Dan bapak-bapak sekalian, ulama yang pertama kali mendefinisikan bid'ah itu Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi ini yang menjadi pegangan orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Kata beliau Imam Syafi'i beliau mengucapkan dalam kitab Al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua macam. Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih berkata, semua pembagian bid'ah yang diucapkan oleh para ulama terdahulu itu maksudnya bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah. Ini mohon dipahami. Kata Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua macam. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Kan? Imam Syafi'i membagi dua. Ini Pak yang menjadi pegangan yang paling kuat dari orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah apa? Bid'ah. Yang pertama bid'ah yang terpuji. Yang kedua katanya bid'ah yang tercela. Tapi sayang sekali, di sini harus kita melihat definisi Imam Syafi'i dan praktek beliau. Ini yang paling penting. Supaya kita bisa membandingkan dengan pemahaman bid'ah hasanah yang ada di zaman sekarang. Kata Imam Syafi'i mendefinisikan bid'ah yang terpuji dan tercela, فَكُلُّ مَا وَافَقَ قُرْآنًا وَسُنَّةً وَأَثَرًا مِنَ الصَّحَابَةِ فَهِيَ مَحْمُودَةٌ. Maka setiap yang sesuai sejalan dengan Al-Quran, hadis, dan athar para sahabat,
maka ia yang terpuji. Fama khalafa kitaban aw sunnatan aw atharan an sahabah fahiya madmumatun. Maka setiap yang menyelisihi Al-Quran, hadis, dan athar para sahabat, maka ia tercela. Coba perhatikan Bapak sekalian definisi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika mendefinisikan yang apa? Yang terpuji kata Imam Syafi'i apa? Setiap yang apa? Yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan athar sahabat. Yang tercela yang seperti apa? Setiap yang menyelisihi Al-Quran, hadis, dan athar para sahabat. Apa contohnya? Imam Syafi'i memberikan contoh setiap yang terpuji seperti apa? Jam'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, mengharapati Al-Quran. Kenapa kata beliau? Kali sesuai ya dengan Al-Quran. Apa itu? Allah berfirman, Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sesungguhnya kewajiban kami adalah untuk mengumpulkan dan membacakannya kepada kamu. Allah juga berfirman, ya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Dan ini dalam rangka menjaga Al-Quran. Walaupun di zaman Rasulullah tidak ada, tapi ini sesuai. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan ini bid'ah yang terpuji. Berarti maksud Imam Syafi'i sebetulnya adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara apa? Syariah. Ya. Adapun bid'ah secara syariat, bid'ah yang tercela kata Imam Syafi'i apa? Setiap yang bertabrakan atau bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan athar para sahabat. Contohnya apa? Perhatikan Pak, Imam Syafi'i apa perkara-perkara yang dianggap bid'ah oleh Imam Syafi'i. Sebuah contoh adalah sebuah ibadah yang dilakukan oleh orang-orang sufi pada waktu itu. Berupa apa? Ya, menyanyi sambil menari dengan menggunakan rebana. Itu yang disebut dengan sama. Itu dianggap bid'ah oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Di zaman sekarang dianggap bid'ah hasanah. Dalam kitab Al-Um juga tegas Imam Syafi'i bahwa maktam berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ termasuk bid'ah yang tercela. Di zaman sekarang dia bid'ah yang terpuji enggak? Banyak perkara Pak yang para ulama mazhab Syafi'i menganggap itu bid'ah yang tercela, di zaman sekarang dianggap bid'ah yang terpuji. Iya. Makanya secara praktiknya sangat jauh. Mereka berhujah dengan Imam Syafi'i hanya sebatas pembagiannya saja, tapi secara prakteknya mereka tidak mau mengikuti. Padahal seharusnya kita juga melihat praktek daripada Imam Syafi'i rahimahullah di dalam masalah ya definisi yang beliau berikan kepada kita ini. Nah ini akal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Sebuah contoh misalnya dari mazhab para ulama mazhab Syafi'i dalam masalah mempraktekkan bid'ah yang tercela. Al-Imam An-Nawawi masyhur dari kalangan mazhab Syafi'i, bahkan termasuk ulama mazhab. Ketika ditanya tentang dua sholat, yang pertama sholat tarawih dan yang kedua sholat nisfu Sya'ban, beliau menjawab, Alhamdulillah, fa inna hataini sholatain lam yarid fihima hadithun sahih wa la amila fihi ashabu wa la salafun as-salih fa huma bid'atani madmumatan yusabu ala munkir alaihima, kata beliau. Segala puji bagi Allah, sesungguhnya dua sholat ini, kata beliau, tidak ditunjukkan oleh hadis yang sahih, tidak pula diamalkan oleh para sahabat, tidak pula salaful ummah. Maka dua sholat ini termasuk bid'ah yang tercela. Apa sandaran Imam Nawawi untuk mengatakan bahwa ini bid'ah yang tercela? Pertama, tidak ditunjukkan oleh hadis yang yang kedua, tidak diamalkan oleh para sahabat. Yang ketiga, tidak pula amalan salafus saleh. Ya. Atas dasar ini, beliau memberikan mukadimah alasan-alasannya dulu. Maka beliau mengeluarkan sebuah hukum bahwa ini bid'ah yang tercela.
Sekarang ya akhi azani Allah wa yakum, di zaman sekarang ya sholat raghaib sama nisfu Sya'ban dianggap bid'ah hasanah tidak. Jadi sebetulnya kita ini bingung sama mereka yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Soalnya apa? Semua dianggap bid'ah hasanah jadinya. Ya, prakteknya sangat tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh salaful ummah, dari Imam Syafi'i sendiri, bahkan dari mazhab Imam Syafi'i sendiri Bapak. Ya, dan kata-kata Imam Syafi'i, asar dari sahabat penting sekali, dan itu yang menjadi pegangan Imam Nawawi juga dalam masalah ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang merupakan pegangan orang umat Islam di Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Abdul Qadir Jilani? Ya, semua orang awam pasti kenal Syekh Abdul Qadir Jilani, orangnya sakti, mandraguna, yang bisa tempeleng malaikat maut. Ya, sampai mereka bikin namanya Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu masyhur Pak. Itu dibacakan Barzanji. Ya, bukan Barzanji, baca rawi-rawi itu diantaranya Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, Bapak kalau nyebutin Syekh Abdul Qadir Jilani, orang sufi pun takut. Ternyata Syekh Abdul Qadir Jilani akidahnya akidah salafus saleh. Dalam kitab beliau yang bernama Al-Bunyah, saya membaca ketika beliau membahas tentang permasalahan Allah bersemayam di atas arsy. Beliau mengatakan wa kana Allahu ala arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Lalu beliau berkata, membantah orang Asy'ari. Ini menunjukkan akidah beliau bukan akidah Asy'ariyah. Wala yuqalu kama qalatil asy'ariyah anna Allah fi kulli makan. Dan tidak boleh dikatakan Allah berada di segala tempat sebagai dikatakan oleh orang-orang Asy'ariyah. Ya, fa inna hadza khilafu ma'taqadahu salaful ummah, karena ini bertabrakan dengan keyakinan salaful ummah. Subhanallah. Ya. Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa keyakinan orang yang mengatakan Allah di mana-mana ini batil. Alasannya apa? Karena itu tidak sesuai dengan keyakinan salaf. Siapa salaf yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jilani? Sahabat, tabi'in, tabi'in. Iya, subhanallah. Makanya aneh di zaman sekarang ini Pak. Orang-orang yang mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi mengkafirkan orang yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Ya, ada seorang kiai di Cilengsi itu yang mengatakan Ustaz Badrus Salam itu kafir. Kenapa? Masa dia mengatakan Allah bersemayam di atas arsy? Iya. Berarti Allah butuh pada tempat tuh. Tidak sadar. Ya, padahal dia mengagung-agungkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Berarti konsekuensinya dia pun harus mengkafirkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia harus mengkafirkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, yang semuanya mereka keyakinannya ya sesuai dengan keyakinan para sahabat Rasulullah SAW bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy. Nah ini Bapak ya sekelumit tentang makna bid'ah. Dan insyaallah kita akan membahas secara bid'ah ini secara terperinci. Sengaja saya ingin bahas secara terperinci karena masalah ini masalah yang cukup pelik. Karena masalah ini banyak orang yang tidak paham ya, bagaimana kaidah-kaidah kita mengenal bid'ah. Ini penting sekali untuk kita ketahui agar kita tidak ya jatuh ke dalam kesalahan dan sikap bulu berlebihan atau sikap meremehkan. Mohon saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sejauh yang saya perhatikan, katakanlah para pelaku bid'ah itu kan sepertinya mereka bersatu gitu dengan kalau yang saya pahami dengan mengedepankan perasaan saling menghormati. Tapi kan kalau konteks hadis tadi justru malah pelaku bid'ah ini sebetulnya yang mengakibatkan perpecahan kan gitu ya Ustaz. Nah, ya apakah memang ini merupakan sunatullah atau bagaimana ya Ustaz?
bahwa kok bisa yang mengakibatkan perpecahan malah mereka merasa bisa bersatu gitu. Begitu. Bapak, kita sendiri harus mengoreksi tentang mana perpecahan. Perpecahan itu bukan di mulut, Pak. Kalau perpecahan itu di mulut, ya sangat sulit untuk kita merealisasikan perpecahan itu sendiri. Coba Bapak kita lihat surat Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili." Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Niscaya jalan-jalan itu akan memecah belah kalian dari jalannya. Lihat tuh. Dengarkan. Niscaya jalan-jalan itu akan memecah belah kalian dari jalannya. Apa yang dimaksud dengan inilah jalanku yang lurus? Itulah jalan yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat. Dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Apa yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain? Kata Imam Mujahid, yaitu bid'ah dan syubhat. Apa alasannya jangan mengikuti jalan-jalan yang lain? Kata Allah, karena jalan-jalan itu fatafarraqa bikum, karena jalan itu akan memecah belah kalian dari jalannya. Berarti perpecahan itu apabila menyelisih jalan yang lurus dikatakan berpecah belah walaupun jumlahnya mayoritas. Makanya al-Imam seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud berkata, al-jama'atu al-haqqu wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu adalah al-haq walaupun kamu sendirian. Walaupun kamu sendirian, maka kamu disebut dengan jamaah. Ayat ini tegas Pak memberikan kepada kita pemahaman tentang hakikat perpecahan itu apa? Yaitu berpecah dari jalan yang lurus. Selama akidah seseorang, ibadah seseorang tidak sesuai dengan jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh Allah, Rasulullah dan para sahabatnya, berarti dikatakan dia telah berpecah belah. Ya. Yang kedua Pak, bahwa ahli bid'ah itu akan bersatu padu kalau menghadapi ahlu sunnah. Seperti orang-orang kafirin bersatu padu menghadapi orang Islam. Lihat aja orang Yahudi, orang kafir, orang kafir itu kalau menghadapi orang Islam, sudahlah, kita hilangkan dulu perbedaan. Tapi kalau orang Islamnya sudah dianggap lemah, nggak punya kemampuan lagi, di antara mereka saling ribut. Demikian pula ahli bid'ah. Kenapa ahli bid'ah di zaman sekarang dia kok kedengarannya mereka mengatakan udahlah kita ya lerai perselisihan, udahlah kita saling menghormati. Lihat aja, karena ada lawan. Ada apa? Ada orang-orang yang berpegang kepada sunnah. Nanti kalau orang berpegang kepada sunnah sudah tersingkirkan di antara mereka sendiri, saling apa? Saling akan terjadi perpecahan, itu pasti. Ya. Yang ketiga, bahwa perpecahan yang paling buruk adalah perpecahan akidah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang Yahudi apa? Dalam surat Al-Hasyr. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka bersatu padu, padahal hati mereka bercerai-berai. Allah mengatakan bahwa orang Yahudi itu kelihatannya bersatu padu. Allah mengatakan tahsabuhum jami'a, kamu kira mereka jami'a, bergabung bersatu padu. Kenapa? Melawan kaum muslimin. Wa qulubuhum syatta, sementara hati mereka bercerai. Demikian pula kita lihat, seakan-akan orang Syiah itu, ayo ya zaman sekarang orang Syiah karena kalau lagi kecil itu pasti akan menyerukan persatuan di mana-mana. Ayo kita bersatu, udahlah kita tinggalkan semua perpecahan. Iya. Orang sufi kemudian yang satu sufi misalnya, yang satu
yang satu lagi Syiah, yang satu lagi Khawarij, yang satu lagi Murji'ah, yang satu lagi ini. Ketika mereka bergabung dalam suatu wadah, tetap saja keyakinan mereka beda. Dan tidak akan pernah mereka mau kalau dipimpin oleh selain mereka. Selalu pengen mereka yang memimpin, mereka lah yang menjadi pemimpin. Lihat saja Pak, ketika Afghanistan menyerang Rusia, satu padu. Ketika Rusia menyerang, yang terjadi adalah perang saudara. Pasukan Syiah, mereka maunya yang jadi pemimpin dari mereka. Pasukan Hikmatyar yang notabene Sufi, Harokah, ya, yang maunya yang memimpin mereka. Ya, pasukan Sufi maunya mereka yang memimpin. Akhirnya pecah, perang saudara tuh di Afghanistan. Ya, itulah terjadi jika keadaan seperti itu. Makanya ya, perpecahan yang paling buruk itu adalah perpecahan apa? Tidak. Kalau hatinya berpadu, akidahnya bersatu, walaupun badan berpecah, mereka akan tetap berkasih sayang biasanya. Contohnya aja lihat, ya ketika pasukan Ali dan pasukan Muawiyah berperang, badannya perang, tapi karena hatinya bersatu padu, dicatat dalam sejarah, kalau siang mereka berperang, kalau malam mereka ngobrol biasa. Malam-malam ngobrol biasa, gimana kabarnya, bekhair, ngopi bersama, makan bersama, ketawa bersama. Siang-siang perang lagi. Kenapa? Karena memang sebetulnya dasar mereka, akidah mereka sama. Akidah tauhid. Ya. Dan yang paling berat memang perpecahan itu adalah perpecahan masalah akidah. Masih ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya tentang zikir, Ustaz. Kan ada zikir, banyak yang mengamalkan zikir lebih dari 100 kali, Ustaz, ya. Iya. Zikir kayak misalnya Allahu Akbar itu ditetapkan 300 kali atau 400 kali. Nah itu termasuk bid'ah apa tidak, Ustaz? Terus kedua, apakah itu ada dalilnya, Ustaz? Maksudnya kalau itu emang terlarang gitu, kalau itu bid'ah. Terima kasih, Ustaz. Pertama Pak, bahwa penentuan jumlah itu termasuk ibadah. Sekali lagi sudah kita sebutkan bahwa ibadah itu hak siapa? Hak Allah. Kata para ulama, ibadah itu harus sesuai dengan contoh Rasul dalam 6 perkara. Yang pertama, sifat tata caranya. Ibadah itu harus sesuai dengan contoh Rasul dalam 6 perkara. Yang pertama, sifat atau tata caranya. Yang kedua, waktu. Yang ketiga, tempat. Yang keempat, jumlah. Yang kelima, sebab. Yang keenam, jenis. Yang pertama apa tadi? Sifat atau tata cara. Ini juga harus sesuai dengan contoh Rasul. Yang kedua, tempat. Kalau Rasulullah sudah menentukan tempat, tidak boleh kita merubah. Kalau Rasulullah tidak menentukan tempat, jangan bikin tempat sendiri. Jangan mengkhususkan tempat. Waktu yang Rasulullah telah tentukan tidak boleh dirubah. Tapi kalau Rasulullah tidak menentukan waktu, jangan mengkhususkan waktu sendiri. Demikian pula jumlah. Yang Rasulullah sudah tentukan jumlahnya, jangan dirubah-rubah. Dan sesuatu yang tidak ditentukan jumlahnya, jangan khususkan jumlah sendiri.
Demikian pula apa sebab? Jangan bikin-bikin sebab sendiri yang tidak ada syariatnya. Demikian pula jenis, jangan menentukan jenis yang tidak ditentukan oleh syariat kita. Adapun contoh-contohnya nanti insya Allah pembahasannya pada waktunya insya Allah. Nah Pak, ya banyak orang berkata begini, sampean mengatakan ini nggak boleh, terlarang. Mana dalilnya yang mengatakan itu bid'ah? Nah sering kali ucapan itu diucapkan. Kita katakan justru karena nggak ada dalil jadi dilarang. Loh, kok begitu? Iya. Sekarang kita kembalikan. Ibadah itu asalnya apa? Terlarang. Makanya apa? Kaidah usul fikih ini tidak disetujui oleh mereka. Padahal ini kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Mereka mengatakan kata siapa ibadah pada asalnya haram? Enggak, ibadah itu pada asalnya halal. Saya berikan contoh di zaman Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah sedang sholat, tiba-tiba ketika Rasulullah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, tiba-tiba di belakang ada yang mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat Rasulullah bertanya, siapa tadi yang mengucapkan? Kata sahabat, aku ya Rasulullah. Sungguh aku melihat ada 30 malaikat yang berlomba-lomba, siapa yang pertama kali mencatatnya. Lihat sahabat ini aja bikin bacaan sendiri, ya sampai-sampai Rasulullah bertanya, siapa tadi yang mengatakan? Itu kan berarti ya ibadah itu pada asalnya boleh. Kita katakan mas, ya beda dong zaman Rasul dengan zaman kita. Zaman Rasul itu zaman pensyariatan. Rasulullah membenarkan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan sahabat yang dilakukan di zaman Rasulullah, ya, selama itu dibenarkan oleh Rasulullah berarti itu pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Sedangkan di zaman sekarang siapa yang seperti Rasul? Siapa yang mendapatkan wahyu dari Allah? Kiai tidak mendapatkan wahyu. Ya, ulama tidak mendapatkan wahyu, syariat sudah sempurna. Nah, ini sebuah kesalahan di sini Bapak sekalian ya ketika memahami ini. Maka dari itu, kenapa kita katakan ibadah itu pada asalnya haram? Sudah kita sebutkan tadi Pak, bahwa pertama agama ini milik Allah. Yang kedua apa? Bahwa ibadah itu hak Allah. Dan Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Karena Allah ingin diibadahi sesuai dengan Allah dan cintai dan ridhai, berarti butuh dalil. Butuh dalil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah, ya, ibadah pada asalnya terlarang. Dari situ kita katakan, ya karena kamu nggak punya dalil, kita katakan terlarang. Kenapa? Kita akan kembalikan kepada asal ibadah itu, bahwa ibadah itu terlarang. Iya. Paham Pak? Baik. Saya yang bertanya, silakan. Assalamualaikum. Ustaz, minta dijelaskan kembali mengenai perkataan Umar bin Khattab mengenai sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, mengacu kepada sholat tarawih berjamaah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menegur pelaku bid'ah dalam kondisi khusus seperti melakukan azan atau iqamat pada waktu menguburkan jenazah. Terima kasih. Sholat tarawih pernah dilakukan Rasulullah berapa kali? 3 malam. Sesuatu yang Rasulullah pernah lakukan, boleh nggak kita katakan bid'ah secara syariat? Nggak boleh. Iya. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah menurut Umar apa? Secara bahasa, bukan secara istilah. Karena kalau secara istilah, mungkinkah sesuatu yang pernah Rasul lakukan dianggap bid'ah? Ya. Maka dari itu kita harus memahami bahwa yang dimaksud oleh Umar di sini bukan bid'ah secara istilah syariat, tapi bid'ah secara bahasa. Ya. Maka tidak boleh dijadikan dalil untuk mengatakan adanya bid'ah hasanah.
Karena sholat tarawih Rasulullah sudah lakukan. Yang kedua, kenapa Rasulullah tinggalkan? Jawabnya karena takut diwajibkan. Sedangkan kaidah mengatakan suatu ibadah yang Rasulullah tinggalkan karena takut diwajibkan, ketika kekhawatiran untuk diwajibkan sudah hilang, maka boleh kembali dilakukan. Kenapa Rasulullah? Kenapa Umar mengadakan? Karena wahyu sudah terputus dan tidak mungkin lagi diwajibkan. Ya, karena tidak mungkin lagi diwajibkan, maka Umar pun memandang ini perkara yang baik. Dahulu Rasulullah pernah berkumpul sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan, maka Umar pun kemudian melakukannya. Nah, ini Bapak sekalian Allah. Nah, cara mengingkarinya, ya memang butuh berhikmah, Pak. Ya, mungkin dari pihak keluarga harus ada persetujuan terlebih dahulu bahwa jenazah hendaknya diurus secara sunnah, tidak ada adzan segala dan qomat harus. Sebab kalau bapak mengingkari langsung di tempat, antum yang bakalan di ini nanti. Ya. Kalau lihat kemampuan, kalau antum memang kepala desa di situ, antum punya kedudukan dan kewibawaan orang di depan antum juga, masya Allah, antum ingkari, insya Allah bisa. Tapi antum siapa? Dianggap aja enggak sama mereka mau ingkarin. Ya, yang terjadi bukannya malah di sini kita harus melihat kondisi dan keadaan dan kemampuan kita. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz berbicara mengenai perpecahan. Namanya di ingatan hadis itu mengenai 73 golongan yang terpecah pada akhir zaman. Apakah perpecahan itu karena memang perpecahan karena bid'ah yang dilakukan oleh golongan tersebut, atau ada beberapa pembesar di negara ini yang bilang mengenai hanya perbedaan usul dan perbedaan uluhiyah? Mohon penjelasannya Ustaz. Bapak kalau mendengarkan orang-orang yang kurang paham agama percuma, Pak. Yang harus kita lihat adalah perkataan para ulama dalam kitab-kitab mereka, bahwa perpecahan yang dimaksud oleh Rasulullah adalah perpecahan dalam masalah akidah. Perpecahan dalam masalah akidah, bukan masalah furu', tapi masalah akidah. Masalahnya mereka yang ngomong seperti itu nggak bisa membedakan mana furu', mana usul. Iya. Contoh misalnya keyakinan, karena para ulama mengatakan bahwa sumber bid'ah itu ada 6, firqah itu ada 6. Yang pertama Khawarij, kemudian Syiah. Ini 2 pertama kali yang muncul. Kemudian muncul lagi Murji'ah. Kemudian muncul lagi Qadariyah. Lalu muncul lagi Mu'tazilah dan Jahmiyah. Lalu terakhir muncul Sufiyah, Tasawuf. Nah, masing-masing kelompok ini berpecah lagi, Pak. Khawarij berpecah lagi, demikian Syiah berpecah lagi. Yang dikafirkan oleh para ulama itu Syiah Rafidhah, karena Syiah itu ada macam-macam. Syiah Rafidhah itu yang dikafirkan oleh para ulama yang mengatakan katanya Al-Quran sudah tidak murni lagi, dan mereka mengkafirkan para sahabat, dan yang lainnya. Kemudian Mu'tazilah juga berpecah-pecah, Tasawuf juga berpecah-pecah, Murji'ah juga berpecah-pecah. Kalau Bapak perhatikan, akidah-akidah mereka berbeda-beda antara Khawarij, Murji'ah. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir. Murji'ah mengatakan cukup seseorang itu mengucapkan syahadatain, setelah itu tidak bermudarat lagi dosa apapun yang akan dia lakukan, imannya tetap sempurna. Mu'tazilah mengatakan bahwa akal itu di atas Al-Quran dan hadis. Tasawuf mengatakan bahwa mimpi itu dalil.
ya hujah. Dan kalau kita lihat dan kalau Bapak perhatikan, perpecahan yang ada di situ tuh masalah akidah. Adapun masalah fikih yang disebut dengan furu', hatta para ulama Ahlussunnah pun juga berbeda-beda. Makanya dikenal dengan ada 4 madhab: madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Hanafi. Itu masalah fikih, Pak. Wa'illa ulama madhabnya sendiri dalam masalah akidah semua sama. Kecuali Abu Hanifah yang dikategorikan oleh para ulama dalam masalah iman saja termasuk murji'atul fuqaha. Iya. Maka Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, kalau Bapak baca akidah mereka sama semua. Akidah asas, iya, para sahabat. Tapi Bapak lihat keyakinannya Syiah. Sangat bertabrakan dengan keyakinan Ahlussunnah. Ini masalah-masalah akidah. Masalah prinsipil, bukan masalah yang sifatnya sepele. Tapi sengaja Pak, perselisihan ini dianggap sepele. Ya, untuk apa? Tujuannya mereka adalah untuk bisa memasukkan pemikiran-pemikiran sesat ini dan merusak kaum muslimin. Ya, inilah memang akibat daripada orang-orang yang berkata tanpa ilmu. Ya, kita juga nggak tahu, barangkali dia dibayar. Mungkin dia juga memang pionir-pionirnya mereka, ya, antek-anteknya mereka kita tidak tahu. Yang jelas, ya, para ulama di zaman dahulu sudah membahas, ya, apakah perkataan para ulama yang sangat banyak itu gugur gara-gara, ya, perkataan sebagian orang yang dianggap kiai di Indonesia. Nah, ya, Allah. Silakan satu pertanyaan lagi mungkin terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini anak mau nasihatnya. Memang untuk mengikis bid'ah dalam diri kita adalah apa yang anak rasakan adalah sakit dan perih, dalam arti cukup berat. Iya. Nah, namun di sini anak pribadi mencoba untuk mengikis bid'ah ini, khususnya terutama adalah dalam keluarganya sendiri. Karena anak pribadi ini dalam surat At-Tahrim ayat 4. Ya. Nah, kadang kita yang suka aja dapat bisik-bisikan itu adalah dalam lingkungan juga kita merasa bahwa kita merasa paling benar. Ya, entah itu ibadah, dalam satu masjid, yang kadang situ baik dari bid'ahan. Kadang-kadang ada rasa-rasa bisikan setan merasa kita paling benar tetap. Nah, kadang itu juga kita berperang dalam hati, gimana cara kita menghilangkan rasa sombong ini, Ustaz. Rasa paling benar, rasa paling sempurna. Nah, memang salahkah kita kalau misalnya yang mau nasihat tadi adalah bagaimana kita bisa tetap berada dalam jalan sunnah seperti ini dalam lingkungan yang penuh fitnah. Ya. Kadang kita merasa tak asing, itu benar Ustaz, apa yang pernah saya baca bukunya menjadi tak asing orang pelaku kita yang jalan sunnah ini. Yang pertama tadi menasihatnya, yang kedua cukup satu aja Pak ya, satu aja panjang benar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa benar itu adalah fitrah manusia. Ya, Pak. Kalau ada orang berkata kepada Bapak, kamu ini jangan merasa benar, paling benar kenapa? Coba Bapak tanya lagi ke dia, kamu ngomong gitu merasa benar nggak? Kalau ada orang berkata kepada Bapak seperti itu, kamu jangan merasa paling benar. Balik jawab dan tanya ke dia, kamu ngomong seperti itu merasa benar nggak? Pasti dia akan berkata, ya iya dong. Iya. Berarti Anda pun secara tidak sadar sudah merasa paling benar. Merasa benar itu Pak, ya fitrah manusia. Jangankan itu, Fir'aun saja merasa dirinya benar loh. Allah berfirman di dalam surat Ghafir,
Apa kata Allah? Qala Fir'aun, ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Tidaklah aku memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada kebenaran. Tuh ya, Fir'aun aja ngomong gitu, merasa dirinya apa? Benar. Sekarang ada nggak sih dunia ini yang merasa sesat sendiri? Ya. Tak ada di dunia ini Pak orang yang merasa dirinya paling sesat. Maka Pak, kalau kita jelas dalilnya, Al-Qur'annya, hadisnya, ijma' para ulamanya, justru di saat itu kita harus meyakini ini kebenaran. Meyakini apa? Beda antara merasa ini benar dengan kita merasa paling sempurna. Karena sudah kita ingatkan kemarin di hadis yang keempat, ya, bahwa pelaku bid'ah itu, ya, ketika kita melihat mereka barangkali di akhir hayatnya meninggal dalam keadaan bertaubat, barangkali mereka diberikan oleh Allah musibah yang lebih berat, ya, maka pada waktu itu disinilah kita harus bisa membedakan. Ketika kita melihat orang yang berbuat bid'ah, lihatlah dengan pandangan kasih sayang. Ketika melihat pelaku bid'ah, jangan merasa kita ini lebih tinggi ya kedudukannya di sisi Allah daripada dia. Belum tentu, karena masalah ini berhubungan dengan akhir hidup kita apa. Kita nggak tahu. Tapi kewajiban mengingkari bid'ah tetap ada. Ya, bukan berarti orang yang mengingkari bid'ah, mengingkari maksiat, berarti orang yang mengingkari itu merasa dirinya lebih lebih baik. Tidak. Tapi ini dalam rangka tawasaw bil haq, tawasaw bil haq. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Nah, ini Bapak sekalian. Maka dari itulah, ya, memang untuk menghadapi kenyataan seperti ini, lingkungan yang penuh dengan banyak bid'ah seperti ini, Pak, lebih baik kita dakwahi yang paling prinsip dulu, akidah tauhid. Luruskan dulu itu. Kalau mereka masih jatuh kepada kesyirikan, jangan kita fokuskan dulu kepada bid'ah. Fokuskan dulu kepada tauhidnya. Kalau dia sudah mengenal Allah, mengenal hak Allah, kenalkan tentang hak Rasulullah. Ya. Insya Allah biasanya Pak, orang yang mentauhidkan Allah pasti dia akan ittiba. Karena itu konsekuensi. Tapi orang yang tauhidnya nggak benar pasti akan ibtidah, berbuat bid'ah. Kenapa mereka berbuat bid'ah? Karena mereka tauhidnya rusak. Antum lihat, tidak ada satupun negeri yang di situ tersebar kebid'ahan, pasti kesyirikan muncul. Dan tidak ada satupun negeri yang di situ kesyirikan dia hilang dan tauhid tegak, kecuali kebid'ahan pun punah. Insya Allah. Maka di sini ya kita harus mengenalkan dulu mereka kepada Allah. Jadikan mereka cinta dulu kepada Allah. Ya, mau kembali kepada Allah. Nanti kalau mereka sudah mengenal Allah, sudah mulai ya cinta kepada Allah, ya kita sedikit demi sedikit bahwa Allah memerintahkan untuk mentaati Rasulnya. Ya, insya Allah mereka akan paham. Butuh waktu. Apalagi ini sudah menjadi sepertinya sudah mendaging gitu loh. Ya, untuk mengikis semudah itu nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Allah. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pagi hari ini bermanfaat buat diri saya dan buat Bapak sekalian. Aku lupa lihat subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.